Apakah perda itu bisa digugurkan dengan kebijakan lain? Tidak bisa. Kalau itu maunya, kuatkan di dalam perda. Kami tidak akan menarik pajak ini kepada PKL, kepada orang-orang yang berjualan dengan bongkar pasang tenda. Kalau itu ada, itu jelas sudah. Fraksi jelas dibacakan oleh juru bicara bahwa meminta perubahan di pasal 8 ayat 2 terkait dengan batas minimal orang kulineran itu di angka, kami minta di angka 25 juta. Kalau di keputusan Pansus adalah di angka 15 juta. Kami berpikir kalau 15 juta itu kalau dibagi 30 itu sehari orang dapat 500. 500 itu jual gorengan kecekel 500.000 sehari. Nah, maka kami naikkan di angka yang toleran itu ada di angka 25 juta sehingga itu masih akan pilih-pilih untuk orang menaikkan harga dagangannya karena di situ angkanya sehari harus 800.000. Karena tidak tercapai kesepakatan di paripurna ya saya interupsi, saya tetap bertahan pada suara masyarakat, suara fraksi di angka 25 juta tersebut. Dalam pansus ya dibahas. Yang usulannya disampaikan tadi oleh juru bicara bahwa di pansus tetap dari fraksi PKB utusannya 2 orang itu mengendaki angka 25 juta. Tapi rupanya di sana juga masih kalah dengan angka yang 15 juta. Tidak masalah sih kalah di pansus, tetapi ini karena suara DPRD bukan suara pansus. Bahkan kalau voting itu suara masing-masing anggota DPRD, maka saya harus bersikap. Berpihak ke mana? Berpihak kepada masyarakat, pengusaha pedagang kecil supaya tidak ikut-ikut kena PBJT tersebut. Itu intinya ada di sini. Pengen 25 juta itu PKB? PKB saja. PKB saja. Fraksi PKB hasil rapat fraksi tetap minta 25 juta. Kalau anggota lain selain fraksi PKB ada? Belum ada. Belum dibicarakan di paripurna. Kembali lagi ya itu hak anggota. Suaranya kan tidak suara fraksi. Seperti yang disampaikan Mas Harfa tadi betul. Kalau voting itu suara anggota. Sehingga akan diketahui mana sih yang pro rakyat kecil, mana yang tidak. Kami akan tetap bertahan di angka 25 juta. Jadi itu yang dinilai fraksi PKB yang paling ideal. Paling ideal itu. Di samping itu, statement Pak Wali, statement siapapun, seluruh fraksi bahwa perlindungan terhadap PKL itu harus diutamakan. Tetapi di perda tidak ada sama sekali kata-kata itu. Yang ada restoran. Pak Arif, sudah sanjang statement Pak Wali beberapa pekan lalu sudah sempat bilang katanya perda ini kalau katakanlah 15 juta, 10 juta, 5 juta sekalipun kalau saya tidak mengendaki tetap tidak bisa diberlakukan. Apakah itu belum cukup? Saya bantai. Apakah perda itu bisa dikalahkan dengan statement? Apakah perda itu bisa digugurkan dengan kebijakan lain? Tidak bisa. Kalau itu maunya, kuatkan di dalam perda. Kami tidak akan menarik pajak ini kepada PKL, kepada orang-orang yang berjualan dengan bongkar pasang tenda. Kalau itu ada, itu jelas sudah. Bahkan di pasal penjelasan nggak ada. Padahal ada solusi itu. Berikan aja di pasal penjelasan. Akhirnya kan saya menilai ini langkah politis. Saya menilai ini langkah politis akhirnya. Tidak objektif melihat kebutuhan masyarakat. Ya monggo, karena ini lembaga-lembaga politik mau diambil sebagai langkah politis ya biar, tetapi harus masih ada DPRD yang suara-suara mereka itu sudah kami kaji. Mintanya di 30. Oke lah, kita ambil di jalan turun sedikit di angka 25 juta. Supaya enggak semuanya dikebiayai. Kalau toh PKL tidak dikenakan, tuangkan di dalam perda itu. Kami sepakat kalau begitu. Saya sangat kecewa kalau ini putusan menjadi angka 15 juta, tidak ada penjelasan lain di sana. Saya sangat kecewa. Dan saya tetap berprinsip bahwa perjuangan saya ini saya ini sudah tua. Perjuangan ini ya betul-betul untuk kepentingan kebutuhan masyarakat. Pak Arif, penjelasan lain yang dimaksud Pak Arif tadi seperti apa contohnya? Misalnya di pasal penjelasan. Pasal penjelasan itu bisa, tetapi harus nyantum di batang tubuh ya. Di batang tubuh harus nyantum di pasal 8 ayat 2 itu dicantumkan
Untuk pengusaha PKL tidak dikenakan pajak seperti tercantum di pasal sebelumnya dan akan dikuatkan dengan peraturan wali kota. Misalnya seperti itu.